pagi anak-anak. Eh, Pada video kali ini Ibu akan ngasih contoh kalian tentang kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi di sini condong ke apa sih rumus kimianya? Karena kita akan mempelajari penerapan konfigurasi elektron dalam pembentukan ikatan kimia dalam pembentukan suatu senyawa. Kemarin kan sudah belajar tentang struktur atom, kalian juga sudah belajar perkembangan sistem periodik unsur. Nah, dari unsur-unsur yang kalian pelajari itu mereka akan bergabung membentuk suatu senyawa. Tidak serta-merta semua unsur yang kalian lihat di tabel periodik itu berdiri sendiri. Misal dalam golongan 1 ada hidrogen, natrium, kalium, terus di golongan 2 ada magnesium, kalsium. Nah, tidak selamanya dia berdiri sendiri. Contoh paling sederhana, kalau kita di rumah mama sedang masak menggunakan garam dapur. Garam dapur itu tersusun dari 2 unsur. Ada natrium di golongan 1 dan klorin di golongan 7. Kenapa mereka bisa bersatu dan bisa kita konsumsi? Bagaimana proses penyatuan si natrium dan si klorin? Ya, itu yang akan kita pelajari. Oke, nah yang di hadapan Ibu saat ini yang kalian lihat, kita kembali. Ini adalah air H2O, rumus kimianya. Bahasa awamnya air. Kemudian kalau dalam senyawa kimia, nama kimianya itu adalah dihidrogen oksida. Ya, artinya terdiri dari 2 hidrogen dan 1 oksigen. Kenapa ya, Bu? Dia bisa membentuk gabungan dari hidrogen dan oksigen. Hidrogen ada di golongan 1A dan oksigen ada di golongan 6A. Dan hidrogen yang dibutuhkan dalam pembentukan senyawa air ini 2 hidrogen, 1 oksigen. Kenapa bisa seperti itu? Itu yang akan kita pelajari. Ternyata kita harus tahu tidak hanya serta-merta mengkonsumsi, menggunakan. Kemudian yang kedua, nih kita dari warnanya kita bisa lihat ya, apa aja rumus kimia, apa aja bahan kimia yang ada di dalamnya. Yang mengkilat sudah pasti ada gulanya. Ya, mengandung gula. Kemudian untuk membentuk roti ini pasti dibutuhkan tepung terigu. Nah, tepung terigu itu juga salah satu, kalau kita tahu, mengandung karbohidrat. Karbohidrat apa yang ada di dalamnya? Ya, karbohidrat yang digunakan dalam pembentukan roti ini biasanya itu dia mengandung amilum. Rumus kimianya itu C6H10O5N. N artinya apa? N itu menunjukkan ada banyak, rantainya panjang. Nanti kita pelajari. Nah, berarti dari situ kita tahu dalam rumus kimia amilum ini terdiri dari karbonnya ada 6, hidrogennya ada 10, terus oksigennya ada 5. Ya. Bagaimana caranya menggabungkan si C-nya ada 6, H-nya ada 10, sama O-nya ada 5. C itu terdiri dari terdapat pada golongan 4A, hidrogen 1A, oksigen 6A. Bagaimana ikatan apa yang membentuk mereka sehingga bisa membentuk suatu senyawa amilum. Nah, itu yang kita akan pelajari. Tapi sebenarnya kan harus tahu dulu dalam kehidupan sehari-hari. Ibu baca komposisinya. Nah, kalau lihat di sini macam-macam ya di komposisinya. Ada tepung tapioka, ada sirup, ada glukosa. Nah, glukosa kalian dari SMP udah tahu rumus kimianya C6H12O6. Nah, berarti C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Rantai seperti apa, ikatan apa yang terbentuk di dalamnya. Kemudian di sini juga ada vitamin, ada apa lagi nih? Gluten, susu, ragi, pengembang, garam. Nah, ada lagi-lagi ada garam. Ada minyak ya. Jadi tepung tapioka banyak sekali bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Nah, garam tadi sudah di awal Ibu kasih tahu, garam itu tersusun dari natrium dan klorida, Na dan Cl. Ikatan apa yang terbentuk di dalamnya? Itu Na dan Cl dari golongan 1A dan 7A. Nah, kalian silahkan cari 2 contoh apa yang ada di sekeliling kalian, baik yang dalam bentuk yang dikonsumsi kayak contoh Ibu ini, atau yang kalian gunakan. Mungkin saat ini kalian lagi olahraga terus kalian lihat bola, mungkin lagi pakai bola atau pakai raket ya, atau lagi mencuci. Nah,
kalian cek rumus kimianya apa, sebutkan kayak tadi Ibu. Terus dia unsurnya apa aja, unsurnya dari golongan mana. Nanti dari hasil temuan kalian, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ikatan apa yang membentuk mereka sehingga dapat membentuk suatu senyawa. Ya, itu tugasnya. Mungkin ada yang makan permen, atau ada yang lagi gosok gigi itu sambil lihat bahan komposisinya ada tuh di odol, atau mungkin lagi mengkonsumsi minuman tertentu, minuman kemasan, minuman jajan-jajan, atau ada yang lagi makan macam-macam jenis kue, ada yang makan ikan, nasi, bubur-buburan. Silahkan kalian pilih 2 saja, cari rumus kimianya, terus lihat unsurnya apa, dari golongan mana dia. Nah, ikatannya itu yang akan kita bahas minggu depan. Jadi nanti kalian ada 13 orang, 13 contoh, itu yang akan kita bawa dalam pelajaran macam-macam ikatan kimia. Oke? Selamat berusaha.